wafatnya guru dan orang tua kita. Sudah tidak terasa beliau meninggalkan kita sudah 1 tahun yang lalu. Kita doakan almarhum al-maghfurlah guru dan orang tua kita yang pertama senantiasa diampuni segala dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Diterima iman Islamnya, dilapangkan dalam kuburnya. Di jannah rawdah min riyadil jannah, sebuah taman-taman surganya Allah Subhanahu. Keluarga yang ditinggalkan, anak cucu, istri dan menantu, khususnya keluarga besar, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya keturunannya bisa melanjutkan estafet perjuangan almarhum, baik dunia pendidikan, baik di sekolah maupun di majelis taklim, terutama di majelis taklim Baitur Rahman ini, yang beliau senantiasa mewariskan tentunya ilmu-ilmu yang kita pelajari dari beliau, yang saat ini dilanjutkan, jangan sampai dihilangkan. Sebab majelis taklim itu adalah merupakan fondasi buat kita semua menuntut ilmu. Sebab kalau untuk merintis kembali kita sulit rasanya. Yang sudah berjalan saja kadang-kadang sulit, apalagi merintis dari awal. Beliau ini mewariskan tentunya ilmu yang bermanfaat buat kita. Maka tadi saya sampaikan satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila telah meninggal dunia seorang anak Adam, maka putuslah semua amalnya. Maka dilanjutkan hadis ini, illa min salasin, kecuali 3 perkara yang tidak putus, ada kelanjutannya. Apa itu? Yang pertama, shadaqatin jariyah. Yang tidak putus itu adalah shadaqah jariyah, yang selalu mengalir pahalanya. Ketika Bapak Ibu memberikan investasi, ketika Bapak Ibu memberikan sedekah jariyah untuk kepentingan agama, pembangunan mushola, masjid, madrasah, yayasan, itu adalah invest kita di akhirat yang pahalanya terus akan mengalir. Ketika mushola ini direhab, mushola ini direnov oleh guru kita, kemudian ada sumbangsi dari donatur hamba-hamba Allah, itulah pahala yang terus mengalir. Walaupun kita sudah meninggal dunia, ada di alam barzah, tapi terus cucuran rahmat akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya lampu yang paling terang di alam barzah itu, lampu yang paling terang di alam barzah itu adalah pahala sedekah. Maka orang yang meninggal dunia itu banyak yang pengen balik lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kalau seandainya bisa ditangguhkan walaupun sebentar saja hidupnya, fa asaddaqa, maka aku pengen sedekah, aku pengen berbuat amal soleh dan solehah. Wa akum minas sholihin, aku pengen menjadi orang yang soleh. Ketika kita sudah masuk di alam barzah, sudah disiksa, bertemu dengan malaikat munkar nakir, pengen balik lagi, pengen sedekah, pengen jadi orang yang benar, pengen rajin ngajinya. Kemarin waktu masih hidup, gagah, sehat, kemana aja bro? Bro, kemarin kemana aja? Ada suara sholawatan di masjid, sholawatan di musola, panggilan pengajian. Sampai sudah waktunya, ente santai-santai aja. Sekarang giliran abdi. Proses di alam kubur,
digencet oleh malaikat munkar nakir, mendapatkan pertanyaan bertubi-tubi dari malaikat munkar nakir, ente pengen balik lagi, kemarin kemana aja? Kemarin ada musola dibangun, masjid dibangun, madrasah dibangun, ente kemana aja? Punya duit ente cuek, jangankan banyak semen satu sak, ente kagak nempel di situ, sekarang pengen balik lagi. Sudah tidak ada kesempatan lagi ketika kita sudah diberondong oleh pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ketika tidak bisa jawab, maka cambuk malaikat munkar nakir beraksi terus menghunjam kita sampai hari kiamat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Maka di alam kubur ada yang namanya siksa kubur, ada yang disebut dengan nikmat kubur. Dengan ukuran yang 2 meter kali 1 meter. Bagi orang yang beriman, banyak amal solehnya, maka kuburan yang ukuran 2 meter kali 1 meter tidak akan terasa sempit, akan terasa luas, akan terasa terang. Dijadikan makomnya raudhah min riyadil jannah, sebuah taman-taman surganya Allah Subhanahu. Dengan apa? Dengan amal soleh kita, dengan sedekah jariah kita, dengan taklim kita bersama-sama di majlis taklim, di masjid kita berjamaah, di musola kita berjamaah. Itulah bekal yang akan kita bawa menghadap Allah, yang akan menemani kita di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Maka di saat ada pengajian di sana sini, yuk, di saat ada waktu, luangkan waktu, jangan nunggu waktu luang. Kalau nunggu waktu luang mah enggak ada cukupnya. Kita harus meluangkan waktu. Kenapa? Sebab ngaji itu penting. Bukan yang penting ngaji. Dengarkan nasihat dari guru-guru kita. Maka guru kita telah mengajarkan tentang berbagai macam ilmu, fikih dan lain sebagainya. Maka inilah yang diwariskan oleh guru kita. Salah satunya di antaranya adalah kelanjutan hadis aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Ini yang tidak ada putus-putusnya. Ketika almarhum guru kita sudah wafat, maka kita sebagai murid-muridnya melanjutkan mengajar ilmu, mengamalkan ilmu yang dari guru-guru kita, maka terus pahalanya. Bukan hanya saja kita yang mengamalkan ilmu dapat pahala, tapi almarhum akan terus selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan putra putrinya, generasinya terus bisa melanjutkan perjuangan, khususnya di bidang agama. Amin ya rabbal. Lalu yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah. Yang tidak ada putus-putusnya adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kita bangga punya anak matematikanya juara 1, bahasa Inggrisnya juara 1, peringkat 1, dapat hadiah, dapat mahasiswa, dapat beasiswa. Tapi yang lebih bangga lagi kalau kita punya anak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Insya Allah. Maka didik anak-anak kita tentang ilmu agama. Jangan lengah. Sebab kalau kita lengah mendidik anak-anak kita tentang agama, kita masih bodoh tentang agama, maka generasi yang akan datang akan hancur. Jikalau akidahnya, jikalau imannya tidak ditanamkan dari sejak dini mungkin. Sebab bentuk anak yang soleh, bakti anak yang soleh adalah selalu mendoakan orang tuanya. Sekurang-kurangnya setiap waktu habis sholat, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Panjatkan doa itu seusai sholat. Insya Allah, jikalau kita selalu mendoakan orang tua, guru dan orang tua kita doakan, insya Allah hidup kita akan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Idza tarakal 'abdu du'a lil walidain fa innahu yanqati anhul barakah." Apabila seorang anak, apabila
apabila seorang hamba yang tidak mau mendoakan orang tuanya, maka dia akan terputus dari berkah rezekinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau pengen berkah rezekinya, pengen berkah usahanya, pengen sukses segala-galanya, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, mendoakan orang tua, fa insyaallah ridhonya akan dapat. Ridho orang tua tergantung ridhonya Allah, tergantung ridhonya orang tua. Maka doakan orang-orang tua kita, khusus guru kita yang telah mewariskan ini. Orang tua kita, guru kita sudah enggak ada. Bukan hanya cukup sampai di sini, terus lanjutkan perjuangannya. Kematian bukan akhir segala-galanya, ada kehidupan setelah kematian, yaitu yang disebut dengan alam barzakh. Kalau semasa hidupnya kita banyak amal soleh, maka di alam barzakh makom kita, kuburan kita akan dijadikan raudhah min riyadil jannah, sebuah taman-taman surga Allah Subhanahu. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya. Mudah-mudahan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tentunya kita sama-sama berzikir, tahlil, tahmid, mendoakan guru dan orang tua kita yang saat ini sudah tidak ada. Mudah-mudahan terus selanjutnya perjuangan orang tua kita terus dilanjutkan oleh putra putrinya, dan kita sebagai murid-murid dan juga terus melanjutkan dimanapun berada, ilmu itu akan selalu bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.